Assalamualaikum semuanya, anak-anak ibu dari kelas 11 IPS. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan kalian tetap semangat untuk melaksanakan PJJ-nya. Bertemu lagi sama saya Ibu Asti, dan pada hari ini kita akan belajar sosiologi tentang partikularisme dan eksklusivisme. Oke, sekalian silahkan untuk melihat PowerPoint berikut ini dan kalian simak. Jika nanti kalian tidak mengerti, bisa kalian tanyakan di forum Google Classroom. Oke? Selamat belajar semuanya. Oke, sekarang kita mulai dalam judul bab permasalahan sosial akibat kepentingan individu. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya, di mana kalian diharapkan dapat mengidentifikasi partikularisme dan kalian diharapkan dapat mengidentifikasi eksklusivisme. Yang pertama, partikularisme. Partikularisme ini merupakan sebuah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Jadi di dalam partikularisme ini dapat menyebabkan munculnya sikap egois dan cenderung tertutup dengan kebudayaan yang lain. Jadi individu ini hanya mementingkan kebudayaannya saja, hanya mementingkan urusannya saja. Dan di sini menurut Craig Storti, partikularisme berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Orang tersebut akan memperlakukan keluarga, teman, dan in-grupnya sebaik yang dia bisa dan membiarkan orang lain mengurus dirinya sendiri. Jadi dalam artian orang ini hanya mementingkan keluarganya, temannya, kerabatnya, seperti itu. Lalu orang lain yang berada di luar kerabatnya, keluarganya tidak diperhatikan. Oke, di sini ada ciri-ciri partikularisme, di mana yang pertama ada individualis. Orang ini mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan umum. Heterogen, orang yang partikularisme ini memiliki pandangan yang berbeda atau bermacam-macam, sehingga dia banyak menuntut ini, menuntut itu. Selanjutnya juga ada mobilitas tinggi. Di sini mobilitas tinggi ini berarti mereka menghadapi perubahan sosial yang cepat. Yang keempat, mereka berorientasi pada rasionalitas dan fungsi, mengedepankan logika dan teknologi. Orang yang partikularismenya ini tinggi, mereka hanya mementingkan logikanya tanpa perasaannya saja, di mana orang yang termasuk keluarganya, temannya itu diperhatikan menurut logikanya sendiri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang pemimpin di suatu perusahaan konstruksi yang hanya mempekerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri, seperti itu. Contohnya misalnya di sekolah nih, ada kepala sekolah yang hanya mau menerima guru-guru yang satu agama dengan dia. Nah, itu salah satu contoh dari partikularisme. Dan di sini partikularisme ini juga menyebabkan disintegrasi bangsa, adanya perpecahan karena partikularisme ini, dan nantinya akan menyebabkan masalah sosial seperti kesenjangan. Selanjutnya ada eksklusivisme. Eksklusivisme ini merupakan paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Jadi seseorang yang memiliki paham eksklusivisme ini cenderung menjauhkan dirinya dari masyarakat. Mereka terkesan menyendiri, dan ini juga mengutamakan kepentingan pribadi, sama seperti partikularisme. Di sini dampak positif eksklusivisme yaitu masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena menganggap kelompoknya yang paling baik. Dan di sini masyarakat mampu membedakan dirinya dengan orang lain serta tidak mudah terbawa oleh kelompok lain. Dampak negatif dari eksklusivisme yaitu membuat seseorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting. Selanjutnya tertutup pada pengaruh budaya lain dan dapat memecah belah persatuan. Nah, karena tadi paham partikularisme dan eksklusivisme ini cenderung mementingkan kepentingan dirinya sendiri, maka hal itu dapat menyebabkan perpecahan
atau disintegrasi di dalam masyarakat, dan itu akan menyebabkan masalah sosial tersendiri. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri eksklusivisme. Yang pertama, sama nih kayak tadi partikularisme, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi. Dan yang kedua, memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Jadi dia maunya bergaul sama kelompoknya aja, sedangkan dia memisahkan diri dari masyarakat umum. Nah, oke. Jadi intinya eksklusivisme dan partikularisme ini dapat menyebabkan masalah sosial seperti disintegrasi dan kesenjangan sosial. Seperti itu. Terima kasih semuanya yang sudah memperhatikan PowerPoint ini. Semoga bermanfaat.